Real Madrid tetaplah Real Madrid. Ungkapan itu kembali terbukti di panggung UEFA Champions League. Meski tidak diperkuat sang mega bintang Kylian Mbappe, raksasa Spanyol tersebut tetap mampu menunjukkan aura juara yang sudah lama melekat pada identitas mereka. Tidak percaya? Lihat saja apa yang terjadi di Santiago Bernabeu. Federico Valverde tampil sensasional dengan mencetak hat-trick untuk membawa Real Madrid menaklukkan Manchester City dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Hasil ini membuat juara Premier League tersebut menghadapi tugas yang sangat berat pada leg kedua. City harus menang dengan selisih minimal 4 gol jika ingin membalikkan keadaan dan melangkah ke perempat final. Net Goal Plus kali ini akan mengulas kisah lengkapnya. Simak sampai tuntas. Manchester City dikenal sebagai tim dengan kekompakan luar biasa di bawah asuhan Pep Guardiola. Namun hal itu tidak membuat Alvaro Arbeloa ragu menempatkan Real Madrid sebagai unggulan dalam pertandingan ini. Beberapa hari sebelum laga digelar, Arbeloa bahkan sempat melontarkan pernyataan penuh keyakinan. Ia mengatakan, "Kami adalah Real Madrid. Kami tidak pernah merasa lebih rendah dari siapapun, tidak peduli siapa lawannya." Pernyataan tersebut muncul di tengah kondisi skuad Madrid yang tidak sepenuhnya ideal karena kehilangan beberapa pemain penting seperti Rodrigo, Eder Militao, hingga Kylian Mbappe. Perkataan itu kemudian terbukti di atas lapangan. Meskipun City sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup kuat, dengan Jeremy Doku menjadi ancaman nyata di sisi kiri serangan, situasi berubah drastis setelah 2 gol yang tercipta dalam rentang 7 menit. Momentum tersebut membuat Madrid sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan sebelum laga memasuki menit ke-30. Semuanya berawal dari umpan panjang Thibaut Courtois yang mengarah kepada Federico Valverde. Bola tersebut mengecoh Nico O'Reilly dan memberi kesempatan bagi gelandang Uruguay itu untuk berlari bebas menuju gawang. Meski Gianluigi Donnarumma keluar dengan cepat untuk menutup ruang, ia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa ketika Valverde mengontrol bola, melewatinya, lalu menyodok bola ke gawang kosong. Valverde kemudian mencetak gol keduanya setelah kerja bagus dari Vinicius Junior di sisi kiri. Umpan pemain Brasil itu sempat mengenai Ruben Dias dan jatuh tepat di kaki Valverde. Tanpa ragu ia langsung berlari ke depan dan melepaskan tembakan rendah melintasi gawang yang tak mampu dihentikan Donnarumma. Penderitaan City belum berhenti. Menjelang akhir babak pertama, Valverde melengkapi hat-tricknya dengan cara yang sangat impresif. Ia terlebih dahulu mengangkat bola melewati Marc Guehi sebelum dengan tenang menempatkan bola ke gawang. Gol tersebut menutup 45 menit pertama yang berubah menjadi mimpi buruk bagi The Citizens. Guardiola mencoba mengubah situasi dengan memasukkan Tijani Reijnders menggantikan Savinho di babak kedua. Namun perubahan tersebut tidak memberikan dampak berarti terhadap jalannya pertandingan. Madrid bahkan hampir menambah keunggulan menjadi 4-0 pada awal babak kedua. Sebuah umpan panjang kembali membuka ruang bagi Vinicius untuk berlari menuju gawang. Namun ia dijatuhkan oleh Donnarumma di dalam kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Vinicius yang mengambil sendiri tendangan tersebut sebenarnya memiliki peluang besar menambah keunggulan timnya. Namun kiper Italia itu berhasil menebak arah bola dengan tepat dan menepisnya ke sisi kiri gawang membuat skor tetap bertahan. Salah satu faktor penting di balik kemenangan Real Madrid adalah kemampuan mereka dalam meredam permainan Manchester City. Pelatih Madrid Alvaro Arbeloa memahami dengan sangat baik cara menghadapi tim asuhan Pep Guardiola tersebut. Arbeloa menginstruksikan para pemainnya untuk tidak melakukan pressing ketat terhadap pemain City, melainkan lebih fokus menutup jalur umpan dan mempersempit ruang gerak lawan. Pendekatan taktis tersebut terbukti efektif. Manchester City kesulitan mengembangkan permainan kombinasi cepat dan umpan-umpan terobosan yang biasanya menjadi senjata utama mereka untuk membongkar pertahanan lawan. Kami benar-benar memahami betapa bagusnya permainan City dan bagaimana Pep ingin timnya bermain. Jadi kami mencoba menutup jalur umpan mereka, mempersempit ruang di antara lini kami dan di antara pemain kami secara horizontal. Mereka ingin Anda melakukan pressing individual sehingga ada ruang di belakang Anda, tetapi kami menolak hal itu, ujar Arbeloa seperti dikutip dari situs UEFA. Menariknya, Arbeloa juga memiliki catatan pribadi yang cukup impresif saat menghadapi Manchester City. Selama karirnya sebagai pemain, ia tidak pernah kalah melawan klub tersebut, dengan catatan 2 kemenangan dan 4 hasil imbang ketika membela Liverpool FC dan Real Madrid. Strategi tersebut akhirnya benar-benar membuahkan hasil di lapangan. Manchester City memang lebih dominan dalam penguasaan bola dengan persentase mencapai 58%, berbanding 42% milik Madrid.
Namun efektivitas permainan Madrid jauh lebih baik. Dari total 11 tembakan yang mereka lepaskan, 7 diantaranya tepat sasaran dan 3 berhasil berbuah gol. Sebaliknya, dominasi penguasaan bola City justru menjadi sia-sia karena lini depan mereka tidak cukup tajam untuk memaksimalkan peluang. City tercatat melepaskan 9 tembakan dengan 5 yang mengarah ke gawang, tetapi tidak satu pun yang berhasil dikonversi menjadi gol. Federico Valverde, kapten Real Madrid pada pertandingan itu tampil luar biasa dan menjadi motor permainan tim. Ia tidak hanya membantu pertahanan di sisi kanan, tetapi juga aktif dalam pressing serta transisi permainan. Valverde mencetak 3 gol dalam pertandingan tersebut, sebuah penampilan komplit yang membuatnya layak dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga itu. Didatangkan dari Penyarol dengan nilai transfer sekitar 5 juta euro, Valverde mulai menemukan konsistensinya bersama pelatih Zinedine Zidane. Kini ia telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. 1, 2, 3 gol, hat-trick, dan standing ovation pun bergema dari Santiago Bernabeu Stadium. Mbappe? Tidak. Ia bahkan tidak bermain dalam pertandingan itu, dan bukan juga Erling Haaland, Antoine Semenyo, atau pemain lain dari tim asuhan Pep Guardiola. Pemain yang mencetak 3 gol pada leg pertama babak 16 besar UEFA Champions League antara Real Madrid dan Manchester City adalah Federico Valverde. Ia kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Ia dikenal sebagai gelandang box to box, tetapi juga mampu bermain sebagai bek kanan ketika dibutuhkan. Menariknya, statistiknya bahkan menyerupai gelandang serang. Musim ini ia terlibat dalam 18 gol Real Madrid dengan catatan 6 gol dan 12 assist, sebuah statistik yang luar biasa. Valverde memulai perjalanannya di Real Madrid Castilla, tim muda Los Blancos, sebelum sempat dipinjamkan ke Deportivo La Coruña. Itu menjadi satu-satunya pengalaman bermainnya jauh dari Madrid. Sosok yang pertama kali memberi kepercayaan penuh kepadanya adalah Zinedine Zidane pada musim 2019 sampai 2020. Pada musim itulah Valverde mencetak gol pertamanya bersama Real Madrid sekaligus meraih gelar liga pertamanya di Spanyol. Setelah itu karirnya terus berkembang dan dipenuhi berbagai pencapaian, trofi, serta gol penting. Hingga kini ia telah mengoleksi 14 trofi bersama klub tersebut. Salah satu spesialisasinya adalah tembakan keras dari luar kotak penalti. Dan ia juga memiliki statistik impresif dengan akurasi umpan mencapai 91%. Bersama Real Madrid, Valverde memiliki kontrak hingga Juni 2029 dengan klausul pelepasan yang nyaris mustahil ditebus oleh klub manapun. Angkanya mencapai 1 miliar euro, sebuah nilai yang bahkan sulit dijangkau oleh klub-klub kaya dari Timur Tengah sekalipun. Hingga saat ini, terlepas dari klausul fantastis tersebut, hampir mustahil membayangkan Federico Valverde mengenakan seragam klub lain. Musim panas lalu sempat muncul rumor ketertarikan dari Manchester United, namun sang pemain sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan Madrid. Valverde merasa berutang budi kepada klub yang merekrutnya saat masih remaja di Uruguay dan membawanya hingga mencapai puncak sepak bola dunia. Dan pada malam itu, seluruh Santiago Bernabeu berdiri memberikan penghormatan untuknya. Kemenangan ini sekali lagi menunjukkan mengapa Real Madrid selalu menjadi tim yang sulit ditumbangkan di UEFA Champions League. Bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga mentalitas kolektif yang membuat mereka mampu tampil maksimal dalam pertandingan besar. Bahkan ketika menghadapi lawan sekuat Manchester City, Madrid tetap mampu memainkan pertandingan dengan disiplin, efisien, dan penuh kepercayaan diri. Namun pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Leg kedua masih menunggu, dan sepak bola selalu menyimpan kemungkinan yang tidak terduga. Meski demikian, keunggulan besar yang sudah mereka kantongi memberi fondasi yang sangat kuat bagi langkah berikutnya. Jika mampu menjaga fokus dan konsistensi permainan, Los Blancos memiliki peluang besar untuk kembali melangkah lebih jauh dalam perburuan trofi Eropa musim ini.